Saksama galah ketiburing dewek titiang. Om Swastiastu. Ibu Aspati sani musikayang titiang, Bapak Kasiura, Bapak Jero, selaku korlo, sarang sami sani rauh rainane mangkin, titiang jagi berbagi akedik niki, indik orang tua sebagai cerminan dharma dalam pola asuh anak. Inggih sawireh sani wau titiang boleh siaran interaktif ring RRI dengan materi niki mungkin tiang persingkat iriki pang boleh berbagi niki. Bagaimana seperti kita tahu bahwa keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak-anak. Keluarga adalah lingkungan terkecil yang membentuk karakter anak-anak. Jadi sami mungkin sampun berkeluarga, sampun mempunyai anak. Terkadang yang kita perbuat, kita anggap baik, tetapi itu merupakan salah satu yang menjadi pemicu pola asuh yang salah, karena yang baik belum tentu benar. Terkadang apa yang anak inginkan terlalu kita turuti, terlalu kita manjakan, kita ingin yang terbaik, tapi itu adalah hal yang menjerumuskan untuk si anak. Bagaimana Hindu memandang hal tersebut? Di dalam agama Hindu kita ada bagaimana kita Sadguna ada di sana, kita belajar tentang bagaimana pembentukan karakter untuk anak-anak kita. Di dalam Sarasamosaya 240 di sana disebutkan bagaimana orang tua, di sana disebutkan ibu, bagaimana ibu itu adalah lebih berat daripada bumi, kemudian bagaimana ayah itu lebih tinggi daripada langit. Dari sana kita belajar bahwa tugas seorang ibu dan tugas seorang bapak itu adalah sangat berat. Ketika kita tidak mampu berada di sana, maka yang menjadi korban adalah sang anak sendiri. Dimulai sering kita berbicara tentang bagaimana sebelum anak-anak remaja putri khususnya Niki, sebelum masuk ke pernikahan, bagaimana di sana sudah kita dari penyuluh agama, juga dari kesehatan dan dari pemerintah terus-menerus menggencarkan bagaimana membentuk anak yang bibit unggul. Kemudian di Hindu pun kita bagaimana membentuk anak yang suputra. Kita terus melakukan hal tersebut. Tapi ketika kita salah dalam pola pengasuhan, maka yang terjadi adalah adanya luka pada anak, adanya trauma pada anak yang tidak kita sadari, lambat laun akan memicu terjadinya mulai pertentangan-pertentangan, bagaimana si anak akan mencari jati dirinya, sehingga di sanalah akan muncul konflik dan orang tua memandang kadang anak itu dianggap tidak sesuai dengan keinginannya, kadang tanda kutip menganggap alpa ke guru, padahal sebenarnya anak tersebut sedang mencari jati diri. Dan seharusnya di sanalah kita sebagai orang tua belajar dari Sadguna ini, bagaimana di sana kita bersikap, bagaimana satya di sana, ada kejujuran di sana, bagaimana mengajarkan hal-hal jujur, khususnya orang tua itu sebagai role model, bagaimana bukan hanya kita memberitahu, menasehati dan lain-lain, tapi kita sebagai role model, kita figur yang dilihat si anak, ditiru, karena anak cenderung untuk meniru. Kemudian bagaimana ada dhamma di sana, bagaimana kita mengendalikan diri dalam situasi-situasi khusus. Kemudian ada kesama di sana, bagaimana kesabaran kita diuji. Kemudian ada ajawa di sana, bagaimana kejujuran yang di dalam hati itu kemudian diimplementasikan. Kemudian juga banyak hal-hal yang memang harus kita lakukan sebagai orang tua. Jangan hanya memandang bahwa atau memvonis si anaklah yang salah, tapi bagaimana kita sangat berperan dalam pembentukan karakter anak.
Kemudian ada juga hal-hal yang menjadi pemicu bagaimana si anak itu bisa terjerumus. Karena selain lingkungan keluarga sudah bagus, tapi di dalam lingkungan sosialnya, bagaimana dunia digital saat ini, media sosial begitu gampang untuk diakses. Hal-hal tersebut kadang-kadang luput dari perhatian kita. Disinilah selain orang tua sudah membentengi, disinilah agama yang membentengi. Bagaimana ajaran-ajaran agama itu menjadi dasar, menjadi pondasi agar anak itu bisa terbentuk mentalnya, kemudian bisa terlindungi, dan di luar pun, di lingkungan sosial pun mereka bisa cepat tanggap ketika ada sesuatu yang menjerumuskan. Di dalam Niti Sastra pun di sana, Niti Sastra Adhyaya 2.14, di sana disebutkan bagaimana di dalam taman bunga, ketika ada satu saja bunga yang harum, maka seluruh taman itu akan harum. Begitupun di dalam keluarga kita, ada satu anak pun yang harum atau berprestasi atau baik, maka seluruh keluarga pun akan meningkat derajatnya. Jadi marilah kita sama-sama jangan hanya menyalahkan sang anak, jangan hanya menyalahkan bukan hanya anak kandung saja, tapi ada kalanya bahwa orang yang melahirkan tidak memelihara, tapi orang lain yang memelihara. Guru rupakenya mereka, tapi yang menjadi guru sambung dari guru rupakenya itu orang lain. Di sana ada jiwa-jiwa atau ada anak-anak yang dan tanda kutip terluka, trauma. Kita tidak bisa langsung memvonis kalau ada sesuatu yang terjadi, karena ada latar belakang yang menyebabkan hal itu terjadi. Disinilah bentuk kepedulian kita, sehingga anak itu bisa mengkomunikasikan, bisa dia menyampaikan apa yang menjadi unek-unek atau masalahnya, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang sudah meledak, baru kita merasa, oh kenapa seperti itu? Karena hal ini kita biarkan, sedikit-sedikit kita biarkan, sama dengan pembulian, sedikit-sedikit kita biarkan, lama-lama meledak, terjadilah suatu masalah. Anak pun begitu, ketika kita tidak perhatian, suatu saat akan terjadi masalah yang menimbulkan dan efeknya bisa ke seluruh keluarga. Inilah kenapa kita harus sama-sama saling mengingatkan bagaimana jangan hanya ke diri kita saja, tapi lebih ke bagaimana kita sama-sama membentuk generasi selain unggul juga berkarakter dan putra suputra berbudi pekerti yang luhur. Nggih wanta asa punike sane presiden titiang bagikan rahinane mangkin kirang langkung titiang nunas pengampura sinep titiang anto para mesanti. Om Santi 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 Om.